Di suatu daerah, di daerah antara pesisir Peru, selatan, dan Chili Utara, adalah tempat yang paling kering di bumi. Pada suatu lembah yang terisolasi yang menjadi berkembangnya kebudayaan Nazca. Terdapat 10 sungai yang mengalir dari pegunungan Andes ke arah timur. Iklim ini telah berubah secara drastis dalam 5.000 terakhir. Hal ini disebabkan oleh perubahan dari tekanan udara sehingga hujan semakin banyak tercurah di lereng barat pegunungan Andes. Sedangkan presipitasi bagian selatan semakin mengering, menyebabkan sungai-sungai di berbagai lembah Nazca mengering. Menurut suku Nazca, para dewa yang membawa hujan meminta tumbal atau imbalan yang mengerikan. Mereka berpikir lebat hujan harus dibayar dengan sesuatu yang berharga, bahkan oleh nyawa mereka. Nah, suku Nazca berkembang selama 8 abad, sekitar 200 tahun sebelum Masehi. Masyarakat Nazca menyeruak dari kebudayaan sebelumnya yang disebut Paracas, ya. Kemudian ada seorang arkeolog Italia, yaitu Orefici, yang kemudian memimpin suatu penggalian selama bertahun-tahun, menemukan banyak artefak yang ditemukan di suatu situs yang dinamakan di daerah Cahuachi, ibu kota dari suku Nazca. Di antara artefak ditemukan satu lusinan penggalan kepala, ya, yang kemudian di bagian keningnya terdapat jalinan tali yang diikat melalui sebuah lubang yang dibor di bagian dahi. Nah, tujuan membuat lubang tersebut adalah supaya tengkorak tersebut bisa diikat pada pinggang para penziarah. Berdasarkan penelitian, arkeolog menyimpulkan para korban persembahan tersebut dibunuh pada tahun sekitar 325 sampai 450 tahun sebelum Masehi. Nah, sumber darinya ini adalah dari majalah National Geographic. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat biasanya para tumbal tadi merupakan para tawanan perang atau suku ini kemudian secara sengaja mencari ke daerah-daerah untuk kemudian mencari orang-orang yang kemudian nantinya akan ditumbalkan, bukan yang berasal dari suku mereka sendiri, tetapi mereka sengaja mencari tumbalnya adalah orang-orang yang menjadi jajahan mereka. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan, ya, bagaimana seorang arkeolog kemudian bisa mengetahui, ya, tahun pembunuhan? Ya, di sini dikatakan, ya, bahwa tahun pembunuhannya itu yaitu sekitar tahun 325 sampai 450 tahun sebelum Masehi. Nah, ini mumi-mumi yang kemudian karena tekanan udara yang baik, kemudian udara yang kering, ya, sehingga kemudian mengawetkan mumi-mumi sehingga masih terlihat utuh seperti ini. Seperti kita lihat mumi Firaun. Di sini terlihat, ya, di dahinya kemudian dibolongi, ya. Sebelumnya mereka dibunuh, kemudian dipenggal, dan kemudian dahinya dibolongi. Nah, pertanyaan matematikanya adalah kemudian bagaimana matematika bisa menjawab, ya, bagaimana tahun pembunuhan dari mumi tersebut. Nah, di sini kita bicara tentang metode penanggalan radiokarbon. Pada metode penanggalan radiokarbon, ya, ada salah satu zat atau karbon radioaktif yang ada di tubuh makhluk hidup, yaitu karbon C14, ya, yang memiliki persentase yang tetap, ya, di atmosfer maupun yang ada di tubuh kita. Tanaman, ya, atau hewan menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Kemudian hewan memakan tanaman sesuai dengan alur rantai makanan. Kemudian manusia juga memakan tanaman atau hewan sehingga semua makhluk hidup mengandung jumlah karbon 14 yang sama dengan jumlah yang ada di atmosfer. Nah, ketika suatu makhluk, misalnya hewan atau manusia mati, maka tubuhnya mulai berhenti untuk menyerap karbon 14 atau karbon radioaktif. Nah, biasanya nomor dari karbon ini kan biasanya 12, tetapi jika nomornya 14, dia merupakan suatu zat radioaktif yang kemudian jumlahnya berkurang secara bertahap. Nah, arkeolog dapat menentukan usia artefak sejak kematiannya dengan mengukur jumlah karbon 14 yang ada pada tubuh artefak tersebut. Nah, ini ada beberapa juga
tumbal-tumbal yang lainnya yang kemudian diawetkan dalam bentuk mumi. Nah, setiap unsur radioaktif mempunyai waktu paruh, yaitu H, yaitu waktu yang diperlukan oleh suatu unsur radioaktif untuk berkurang menjadi separuh jumlah semula. Dengan mengetahui waktu paruh suatu unsur radioaktif, dapat ditentukan jumlah unsur yang masih tersisa dalam beberapa tahun atau dalam beberapa waktu. Nah, kita lihat ada beberapa unsur radioaktif yang ada di alam semesta ini. Kita bisa lihat thorium-232 memiliki waktu paruh atau waktu berkurangnya ya masanya menjadi separuh dari semulanya, yaitu 14,5 miliar tahun. Kita bisa lihat waktu paruhnya sangat lama sekali ya. Uranium ya, thorium ya, plutonium, karbon 14 kita bisa lihat ya 5.730. Maka ilustrasi sederhananya, jika kita punya 1 kilogram karbon, maka untuk menjadi setengah kilo, maka dibutuhkan waktu 5.730 tahun. Nah, di sini kita juga bisa lihat ada radium, ada cesium, ya, dan yang paling cepat misalnya ada iodin, 8 hari yang kemudian digunakan oleh para engineer untuk mengetahui kebocoran dari pipa. Biasanya disuntikan satu zat radioaktif ke pipa tersebut selama kemudian dilihat ada di mana pergerakan pipa tersebut adalah bocor. Ya, ada juga krypton ya cuma 10 detik gitu ya, dan beberapa zat radioaktif lainnya. Ya. Nah, ternyata ya berkurangnya jumlah karbon 14 yang ada pada tubuh mumi tersebut ya mengikuti fungsi eksponensial. Persentasenya pengurangan berbanding lurus dengan berkurangnya masa karbon 14. Nah, misalkan M0 ini adalah masa awal dari karbon 14 yang memiliki waktu paruh 5.730 tahun. Dan masa akhirnya adalah MT, ya, yang kemudian T dapat ditentukan berdasarkan rumus peluruhan unsur radioaktif. Dalam kalkulus, ya, kita kemudian biasa menggunakan fungsi eksponensial, ya, atau fungsi yang lainnya untuk kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam dunia nyata. Nah, contohnya di sini kita menggunakan salah satunya yaitu fungsi eksponensial untuk menentukan ya peluruhan dari unsur-unsur radioaktif sehingga kita bisa menentukan usia dari sebuah mumi ya atau sebuah artefak. Nah, dengan menggunakan persamaan ini yaitu MT atau masa akhir sama dengan M0 atau masa awal dengan bilangan E, kemudian kita pangkatkan min RT, di mana R-nya itu adalah suatu ln 2 per H. Apa itu ln? Ln adalah suatu logaritma yang kemudian basisnya adalah suatu bilangan E. Nah, sebagai contoh, suatu tulang monyet misalnya mengandung 65% dari karbon 14 dibandingkan dengan kandungan karbon 14 yang masih hidup. Ya, kalau masih hidup berarti kandungan karbon 14-nya adalah sekitar 100%. Dan kita akan menentukan kira-kira ya setelah ini diteliti monyet ini yang sudah menjadi tulang ya memiliki 65% karbon 14 ya. Kita akan teliti berapa tahun sih T tahun ya yang lalu sehingga kita bisa menentukan kapan monyet tersebut mati. Ya. Berdasarkan rumus peluruhan unsur radioaktif, kita mengetahui masa akhirnya adalah 0,65 atau 65%. Ya. Kemudian M0-nya adalah 1 atau 100%. Waktu paruh kita tahu untuk radioaktif adalah 5.000 atau dari untuk karbon 14 adalah 5.730 tahun. Ya, kemudian R-nya kita punya ln 2 dibagi 5.730. Atau dengan menggunakan kalkulator, kita menentukan hasilnya adalah 0,0001209. Nah, menggunakan prinsip tadi, rumus ini, kita bisa tentukan ya 0,665 sama dengan 1 E pangkat negatif 0,001209T. Nah, kita akan mencari T. Ya, di sini kita bisa lihat, ya, kita kemudian pindah ruaskan nilai satunya sehingga diperolehlah bahwa E pangkat negatif 0,001209 sama dengan 0,65. Kemudian kedua ruas kita lonkan atau logaritma dengan basis bilangan E sehingga diperolehlah bentuk seperti ini ya. Sehingga kemudian dengan sifat logaritma
kita bisa keluarkan negatif 0,001209T ln E. Karena logaritma atau ln ini adalah merupakan logaritma dengan basis E, maka ln E diperolehlah nilainya 1. Ya. Sifat logaritma natural ln E sama dengan 1. Di sini kita bisa memperoleh T-nya itu adalah negatif ln 0,65 dibagi 0,00012009T. Oh, di sini T-nya sudah hilang ya. Nah, kita menggunakan kalkulator sehingga diperolehlah bahwa T di sini adalah 3563. Jadi kita bisa mengetahui kapan monyet itu mati, yaitu dia adalah 3563 tahun yang lalu. Ya. Nah, kembali ke masalah artefak tadi atau mumi tadi dari suku Nazca, ya, arkeolog memperkirakan ya, peninggalan itu adalah 2400 tahun. Sekarang kita akan mencari berapa sih karbon 14 yang ada pada manusia tersebut atau mumi tersebut, ya. Dengan rumus yang sama, ya, kita menggunakan cuma di sini T-nya yang diketahui, maka kita bisa menentukan ya jumlah massa akhirnya itu 75% ya dari karbon 14 tadi. Sehingga di sini matematika bisa berperan ya terutama di dalam kalkulus penerapan dari fungsi eksponensial ya, dan fungsi kemudian logaritma sehingga akhirnya bisa ditentukan ya dengan menggunakan bantuan dari karbon atau unsur radioaktif yang ada pada tubuh suatu hewan, suatu manusia yang kita bisa tentukan berapa tahun dia meninggal. Itu sedikit penggalan atau sedikit pecahan dari kegunaan kalkulus dalam dunia nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.